Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antoni Bahri dari Agribisnis A. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya mata kuliah usaha tani, yaitu tentang analisis usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat keadaan umum daerah penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang kegiatan usaha tani menyebar rata-rata pada seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah mempunyai produk unggulan pertanian masing-masing yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, di mana di daerah ini terkenal dengan penghasil sayur-sayuran segar. Banyak macam komoditas tanaman hortikultura yang terdapat di Desa Jatimulyo, tetapi saya memilih untuk menganalisis usaha tani sawi dikarenakan produktivitas sawi di sini sangat tinggi dan juga sawi di Kabupaten Lampung Selatan ini harus terus ditingkatkan produksinya sehingga mayoritas petani di sini menanam sawi. Tujuannya adalah yang pertama untuk menganalisis pendapatan usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang kedua, menghitung resiko usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Tinjauan pustaka, usaha tani. Usaha tani sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Pola tanam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama monokultur, yang kedua tumpang sari, yang ketiga tumpang gilir. Lalu teori pendapatan. Pendapatan atau dapat juga disebutkan dengan keuntungan adalah merupakan selisih antara penerimaan total atau total revenue dengan biaya total atau total cost, yaitu dengan rumus Y sama dengan TR dikurang TC. Lalu R garis miring C rasio merupakan perbandingan atau nisbah antara penerimaan dan biaya A sama dengan R banding C. Kriteria uji yaitu jika R banding C garis miring C sama dengan lebih dari 1, usaha tani layak untuk diusahakan. Jika R garis miring C lebih kurang 1, usaha tani tidak layak untuk diusahakan. Teori risiko. Memahami konsep risiko secara luas akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Beberapa definisi risiko yaitu yang pertama risk in is the change of loss, yang kedua risk is the possibility of loss, yang ketiga risk is uncertainty. Yang selanjutnya metodologi penelitian. Lokasi penelitian untuk analisis pendapatan usaha tani sawi jika dilakukan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari petani sawi sebagai responden melalui wawancara langsung kepada petaninya. Teknik pengambilan informasi dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode pengambilan contoh dilakukan secara sengaja sebanyak 4 orang petani. Metode analisis data, analisis pendapatan, dan analisis risiko. Keadaan umum daerah. Kecamatan Jati Agung berbatasan dengan yang pertama sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur, yang kedua sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Tanjung Bintang, yang ketiga sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung, yang keempat sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur. Secara topografis, wilayah Kecamatan Jati Agung sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih dari 110 meter. Mayoritas penduduk ini di Kecamatan Jati Agung adalah pendatang.
Hasil dan pembahasan. Identitas responden, umur responden, rata-rata petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung seluruhnya termasuk ke dalam umur produktif. Dengan rata-rata 15 sampai dengan 64 tahun. Petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung yang paling tua berumur kisaran 60 tahun dan usia petani sawi yang paling muda berumur 43 tahun. Pendidikan terakhir. Mayoritas tingkat pendidikan akhir petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung yaitu SMP dengan persentase yang paling besar yaitu 75% dan tingkat pendidikan akhir SD memiliki persentase 25%. Lalu tanggungan keluarga petani responden. Mayoritas petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang dengan persentase 50% dan jumlah tanggungan paling sedikit sebanyak 1 dan 4 orang dengan persentase 25%. Pengalaman berusaha petani sawi. Mayoritas pengalaman berusaha petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung adalah 11 sampai dengan 15 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 50%. Dan pengalaman berusaha tani paling sedikit adalah 6 sampai 10 dan 15 sampai 20 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase masing-masing 25%. Pekerjaan sampingan. Mayoritas petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung tidak memiliki pekerjaan sampingan. Hanya ada satu orang responden yang mempunyai pekerjaan sampingan di bidang non-farm atau bukan di bidang pertanian. Bidang non-farm adalah pekerjaan di luar pertanian. Pekerjaan sampingan dapat menambah penerimaan petani selain penerimaan dari usaha taninya. Luas lahan responden. Mayoritas petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung memiliki luas lahan 0 sampai dengan 0,10 hektar dan 0,11 hektar sampai dengan 20 hektar dengan jumlah 2 responden dan persentase sebesar 50%. Luas lahan mempengaruhi besarnya pendapatan dan keuntungan usaha tani sawi tersebut. Status kepemilikan lahan. Seluruh petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, status kepemilikan lahan mempengaruhi pengeluaran petani sawi dalam hal biaya sewa dan pajak. Sumber modal yaitu seluruh petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung menjalankan usaha taninya dengan modal sendiri. Hal ini menunjukkan kemampuan petani sawi dalam berusaha tani sudah baik. Lalu penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Yang pertama adalah benih. Rata-rata luas lahan usaha tani sawi sebesar 0,14 hektar. Digunakan benih sawi dengan rata-rata sebesar 113,75 gram dengan rata-rata harga beli sebesar 680 perak per gram. Sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung sebesar Rp77.350.000. Lalu pupuk. Pupuk yang sering digunakan oleh petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung yaitu pupuk kandang dengan rata-rata jumlah penggunaan sebesar 225 kg dengan rata-rata harga beli sebesar Rp200 per kilogram, sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp45.000. Lalu selanjutnya adalah pestisida. Pestisida yang sering digunakan oleh petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung yaitu Fastak. Sedangkan pestisida yang jarang digunakan yaitu Meta. Lalu kegiatan usaha tani. Pada penggunaan tenaga kerja dalam keluarga, total hari orang kerja yang digunakan responden petani komoditas sawi rata-rata yaitu sebesar 1,63 HOK. Sedangkan pada penggunaan tenaga kerja luar keluarga, total HOK atau hari orang kerja yang digunakan oleh responden petani komoditas sawi rata-rata yaitu sebesar 0,19 HOK. Dengan total biaya yang harus dikeluarkan petani rata-rata sebesar 84,419,64 per musim tanam. Lalu selanjutnya penggunaan alat pertanian. Rata-rata penyusutan per musim
Peralatan yang digunakan oleh 4 responden petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, yaitu sebesar 35.980,060. Setiap musim tanam dengan nilai sisa rata-rata Rp271.460. Lalu selanjutnya produksi dan penerimaan. Produksi tanaman sawi. Produksi tanaman sawi yang dihasilkan oleh petani sawi yang berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung secara keseluruhan mencapai 2.430 kg dalam satu musim. Dari hasil tersebut dapat diperoleh rata-rata produksi sawi selama satu musim yaitu 607,5 kg. Hasil produksi seluruhnya dijual langsung ke tengkulak yang datang ke lahan. Harga jual dari sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung berkisar dari 5.000 sampai dengan 8.300 per kilogramnya. Penerimaan yang diperoleh petani sawi diperoleh dari hasil kali antara hasil produksi dan harga jual dari sawi sehingga didapatkan rata-rata penerimaan petani sawi yaitu sebesar Rp4.322.670 selama satu musim tanam. Produksi tanaman sawi. Penerima rata-rata petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung adalah sebesar Rp4.322.670. Untuk mencapai besar penerimaan perlu diketahui besarnya harga jual di tingkat petani. Harga jual sawi rata-rata di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung sebesar Rp7.210. Interval harga jual di daerah ini adalah Rp5.000 sampai dengan Rp8.300 per kilogram ketika produksi gagal atau kurang baik. Harga cenderung akan turun dan paling rendah adalah Rp5.000 per kilogramnya. Ketika hasil panen baik dan tidak terkena hama penyakit, maka harga jual tinggi mencapai Rp8.300 per kilogramnya. Analisis pendapatan usaha tani. Petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung rata-rata mendapatkan hasil produksi sawi per musim tanam sebesar 607,5 kg dengan hasil jual rata-rata 7.210 kg. Sehingga penerima rata-rata yang diperoleh petani yaitu sebesar Rp4.380.075 per musim tanamnya. 28 untuk biaya tunai yang dikeluarkan oleh petani sawi dalam satu musim yaitu rata-rata sebesar Rp181.436 dan biaya diperhitungkan sebesar Rp852.091. Sehingga total biaya produksi yang dikeluarkan petani sawi rata-rata dalam satu musim sebesar Rp1.033.527. Petani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung rata-rata mendapatkan hasil produksi sawi per musim tanam sebesar 607,5 kg dengan harga jual rata-rata Rp7.210 per kilogramnya. Sehingga penerimaan rata-rata yang diperoleh petani yaitu sebesar Rp4.380.075 per musim tanamnya. 28 untuk biaya tunai yang dikeluarkan oleh petani sawi dalam satu musim yaitu rata-rata sebesar Rp181.436 dan biaya diperhitungkan sebesar Rp852.091. Sehingga total biaya produksi yang dikeluarkan petani sawi rata-rata dalam satu musim sebesar Rp1.033.527. Keuntungan dibagi menjadi dua yaitu keuntungan atas biaya tunai, keuntungan atas biaya total. Keuntungan atas biaya tunai yaitu total penerimaan dikurangi biaya tunai. Dan didapatkan hasil sebesar Rp4.198.639. Keuntungan atas biaya total yaitu total penerimaan dikurangi biaya total dan didapatkan hasil sebesar Rp3.346.548. Nilai RC atas biaya total sebesar 4,24 yang artinya setiap 1.000 uang yang dikeluarkan untuk usaha tani maka petani akan memperoleh uang sebesar 4,24 dan nilai RC atas biaya tunai adalah sebesar 24,14. Karena RC atas biaya tunai lebih dari 1 maka usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung ini layak untuk dijalankan. Analisis resiko. Nilai yang pertama yaitu resiko produksi. Nilai CV adalah 0,15 yang menunjukkan bahwa resiko produksi usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung ini tergolong rendah.
Hal ini karena nilai koefisien variasi CV di bawah 1, artinya risiko produksi yang dialami petani sawit tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap jumlah produksi sawit. Yang kedua, risiko harga. Nilai CV adalah 0,06 yang menunjukkan bahwa risiko harga pada usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung ini tergolong sangat rendah. Hal ini karena nilai koefisien variasi atau CV berada di bawah 1, artinya risiko harga yang dialami petani sawit tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap harga jual komoditas sawit. Yang ketiga yaitu risiko pendapatan. Nilai CV adalah 0,22 yang menunjukkan bahwa risiko pendapatan usaha tani sawit di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung ini tergolong rendah. Hal ini karena nilai koefisien variasi atau CV berada di bawah 1, artinya risiko pendapatan yang dialami petani sawit tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap pendapatan petani sawit. Lalu yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, usaha tani sawi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan layak untuk dijalankan karena analisis pendapatan menggunakan RC rasio menunjukkan nilai lebih dari 1. Yang kedua, risiko usaha tani sawi yang diterima petani di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan rendah karena nilai koefisien korelasi tidak lebih dari 1 dan nilai batas bawah tertinggi atau L bernilai rendah pada risiko pendapatan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya, Bi.